Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pencinta renungan The Message. Hari ini kita akan melanjutkan renungan tentang bagaimana kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Tetapi tema yang mau saya ambil adalah bagaimana kita hidup berkemenangan atas dosa yang mengikat kita. Tanpa disadari, kalau kita jujur, kita mau terbuka di hadapan Tuhan, masih ada loh dosa-dosa yang mengikat kita sebetulnya. Dosa-dosa halus yang kelihatannya tidak salah di mata manusia, tapi salah di mata Tuhan. Yang kelihatannya tidak melanggar moral, tetapi melanggar hal kelurusan atau ketepatan di mata Allah. Kelihatannya halus, tapi itu cukup menyakitkan hati Allah. Maka pada pagi hari ini saudaraku, kalau kita menyadari, kembali kita merenungkan betapa singkatnya hidup kita, betapa singkatnya hari hidup kita ini. Kita sudah berumur, sudah 40, 50, 30, itu sudah kelihatan. Kita mulai berpikir bahwa kita harus berlomba dengan waktu. Tetapi kita tahu kita mau berlari kencang, tetapi ada yang mengikat dan menarik kita, yaitu dosa kita. Ikatan-ikatan dosa yang diikatkan oleh kuasa gelap itu begitu kuatnya. Seringkali kita frustasi, saudaraku. Maka kita tahu kita mau berkemenangan, tetapi kita loyo karena kita diikat oleh banyak dosa. Betul ya? Maka kita tidak pernah berkemenangan sebetulnya dalam hidup ini. Bangkit, gagal, gagal dan gagal terus. Dan sampai di satu titik kita akhirnya menyerah. Karena kita merasa gak mungkin kita bisa menang akan hal ini. Di dalam Roma 6 ayat 14 dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudaraku, ada realitanya dulu bahwa dosa itu mengikat. Banyak orang Kristen sudah lahir baru tapi masih terikat dengan dosa-dosa tertentu. Baik itu kemarahan, kebiasaan-kebiasaan buruk, apapun itu. Hawa nafsu, kebohongan, cinta uang, gila hormat, atau apapun banyak saudaraku. Dan dosa yang mengikat itu seperti rantai halus yang tidak nampak. Kecil tapi tidak nampak, tapi kuat menahan langkah rohani seseorang untuk terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Karena iblis tidak akan pernah dengan mudah melepaskan rantai itu dari setiap jiwa manusia yang ada, yang hari ini masih hidup, saudaraku. Karena itu memang plan besar iblis, kuasa gelap, untuk merantai semua orang untuk tidak lari ke Tuhan. Betul, itu akan mengikat. Jadi dosa itu tidak akan hanya membuat kita fall down atau jatuh. Tapi dosa-dosa kita itu akan mengikat pikiran kita, hati kita, supaya kita tidak bisa bebas menyembah Tuhan dengan sukacita, dengan damai. Kan coba ya, kalau kita ada masih menyimpan banyak kemelesetan di mata Tuhan. Kalau kita mau duduk dekat kaki Tuhan, kita mau duduk berdoa menyembah Tuhan, dakwaan itu muncul dari kuasa gelap. Kamu kotor, kamu tidak layak, kamu najis, ini dan itu. Kita mau pelayanan, contoh, kita mau pelayanan di gereja lokal kita mau ambil bagian apapun, dakwaan itu terus masuk, saudaraku. Karena memang iblis tidak mengizinkan manusia untuk lahir baru. Iblis tidak akan mengizinkan manusia untuk cepat bertumbuh ke Tuhan. Pikirannya dihajar, hatinya dihajar. Akhirnya responnya salah, remuk, saudaraku. Ibrani 12 ayat 1 berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Maka hari ini, pagi hari ini, kita harus mengerti bahwa realita dosa itu mengikat kita. Kita harus pahami itu dulu. Kita petakan bahwa realita dosa ini mengikat kita. Maka pindai dulu apa yang menjadi ikatan kita, saudaraku. Kita mau telusuri apa saja yang mengikat kita.
Amin. Dengan segala kerendahan hati, kita mau duduk dekat kaki Tuhan, minta Roh Kudus membukakan setiap kelemahan-kelemahan kita. Dan di mana iblis sudah menancapkan ikatan-ikatan itu kepada engkau dan saya. Maka kita setelah mengerti peta kerja kita, oh di sini aku lemah, di titik ini, di titik itu aku lemah. Maka kita minta Roh Kudus. Maka kalimat Ibrani 12 ayat 1 berani kita katakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Karena ketika kita mengucapkan hal itu, saudaraku, kita sedang mengangkat bendera perang kepada kuasa gelap. Aku mau memerangimu bersama dengan Bapakku, bersama dengan Allahku. Roh Kudus akan menuntunku untuk memerangi, melepaskan rantai-rantai yang mengikat ini. Amin, saudaraku. Ingat loh, pribadi Yesus sudah memberikan kemenangan kepada engkau dan saya. Kemenangan atas dosa itu bukan hasil kekuatan manusia. Kemenangan di sini artinya kita sudah dibukakan, tidak lagi diperbudak oleh iblis. Tetapi hari ini engkau dan saya menjadi orang-orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan. Tapi ingat baik-baik, selalu saya katakan, bukan berarti kita bebas semau-mau kita. Kita masuk di dalam satu ikatan, yaitu apa? Kita mau menjadi anak Allah. Kita hamba Tuhan. Amin, saudaraku. Kita keluar dari hamba iblis menjadi hambanya Tuhan. Itulah kemenangan kita terlebih dahulu. Tetapi tidak semua orang berkemenangan. Kenapa? Karena yang menang Yesus. Kita belum menang. Kita harus berjuang, merespon, meraih, bergumul, berproses, supaya kita mengalami kemenangan di tangan kita sendiri melalui salib Kristus. Amin, saudaraku. Haknya sudah ada, tapi hasilnya harus kita perjuangkan. Di salib itu, saudaraku, Roma 6 ayat 6, kuasa dosa dihancurkan. Maka hidupkan salib itu dalam hidup kita. Kita mau salibkan semua manusia lama kita. Kita mau salibkan semua yang mengikat kita. Kita petakan dulu dan kita tancapkan salib di setiap dosa yang mengikat kita. Dosa apa saja, dosa apapun lah, saudaraku. Pornografi, dosa apalagi, cinta uang, dosa gila hormat. Wah, banyak, saudaraku. Dosa apalagi roh pemecah belah yang ada di mulut kita, di hati kita. Dosa kedengkian, kepahitan, kebencian, semuanya itu. Kuasa dosa itu dihancurkan di salib itu. Maka kita harus berjuang benar-benar menghidupkan salib itu di dalam diri kita. Dan di dalam kebangkitan Yesus itu, Yesus memberi hidup yang baru, yang tidak lagi tunduk kepada dosa. Amin, saudaraku. Artinya apa? Kemenangan sudah tersedia, haknya sudah diberikan kepada kita. Kita juga tidak berjuang sendirian. Tuhan kasih tools, Allah memberi tools kepada kita, Bapa memberi kepada kita alat untuk kita bisa menang. Ada satu pribadi yang bisa kita contoh, kita panuti dalam hidup kita, yaitu apa? Pribadi Yesus, Tuhan kita. Tuhan beri Injil, firman-Nya. Tuhan beri Roh Kudus kekuatan untuk menguatkan, menghibur, dan memampukan kita. Untuk kita bisa berjuang, kita tidak sendirian, saudaraku. Roh Kudus akan beri kuasa untuk menolak dosa, untuk memilih hidup kudus. Tapi ingat ya, respon kita juga bergantung penuh pada respon kita. Karena Roh Kudus mengikuti respon kita, dia nggak bisa jalan sendiri. Karena manusia didesain oleh Tuhan, oleh Sang Khalik Pencipta, menjadi pribadi yang punya kelas. Yaitu apa? Pribadi yang diberi kebebasan. Dan di dalam kebebasannya itu, dia tetap memperhatikan perasaan Tuhan dan pilihannya adalah memilih untuk hati Tuhan. Maka di dalam proses hidup itu adalah proses kemenangan kita. Kemenangan atas dosa setiap saat, itulah proses kehidupan kita. Bukan peristiwa yang instan, saudaraku. Tetapi proses harian, setiap saat. Kita harus menyadari dulu siapa diriku di dalam Kristus. Aku bukan lagi budak dosa, tapi aku anak Allah yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan.
Maka ketika aku mengalami kasih karunia, aku hidup di zaman kasih karunia ini, aku mau benar-benar menghargai setiap kesempatan. Setiap kali dosa memanggil hidupku, aku mau katakan, aku bukan lagi hambamu dosa. Aku hamba Allah. Amin, saudaraku. Kita sadari, aku hamba Tuhan, bukan hamba dosa. Aku hamba Allah, bukan hamba dosa. Maka isilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Dosa itu berakar melalui pikiran yang dikuasai oleh kegelapan dunia. Tapi ketika firman itu menguasai pikiranmu dan pikiranku, kuasa dosa akan melemah dan habis dan mati, saudaraku. Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap kamu. Itu kata firman Tuhan. Maka ingat ya, Tuhan selalu beri kekuatan. Dan kekuatan kita adalah melalui doa. Duduk diam kaki Tuhan. Ketika kita menghadapi berbagai tantangan hidup, saudaraku, kekuatan kita ini manusia lemah loh. Betul. Makanya tanpa Tuhan yang mendampingi kita, Roh Kudus, firman-Nya, Yesus, pribadi Tuhan Yesus, dan kasih Bapa yang begitu mulia, nggak mungkin saudaraku kita masih kuat sampai hari ini. Maka duduk diam dekat kaki Tuhan. Saat godaan datang pun kita teriak kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Tolong aku bisa melewati. Aku bisa mematikan daging nafsuku ini. Aku mau menang. Aku mau menang bersama dengan Tuhan. Dan ingat saudaraku, maka jangan jauhkan dirimu dari komunitas-komunitas rohanimu. Ya, kita butuh orang lain. Kita nggak bisa jalan sendiri. Firman Tuhan berkata lebih baik jalan berdua daripada seorang diri. Kenapa? Kalau kita jatuh ada yang menguatkan, menopang kita. Kita butuh orang lain untuk menegur kita. Bapak-bapak rohanimu, gembalamu, itu bapak-bapak rohani yang akan memberikan teguran, memberikan pelukan, kekuatan atas dirimu. Teman-teman pelayananmu, teman-teman seimanmu, teman-teman satu gereja lokalmu itu akan menguatkan. Teman-teman di dalam home, di dalam komsel, saling menguatkan. Saling mendoakan, saling mensupport. Orang yang sendirian itu mudah dikalahkan. Seperti satu batang lidi mudah dipatahkan, tapi kalau satu ikat sapu lidi susah dipatahkan. Jelas itu saudaraku. Jadi perjuangkan ini. Anda gak sendirian hari ini saudaraku. Saya juga tidak sendirian. Kita punya saudara seiman di Rehoboth Semarang. Orang-orang yang mau berjuang bersama, saling memberi kasih, menegur, mengingatkan, mendoakan, menguatkan. Tertawa bersama, menangis bersama, berjuang bersama. Kita mau sampai ke langit baru, bumi baru. Amin saudaraku. Maka berjuanglah. Dan orang yang sudah berkemenangan atas dosanya, dia tidak lagi dikuasai oleh dosa. Meski masih bisa jatuh sesekali, tetapi dia segera bangkit dan lari ke Tuhan lagi. Dan ciri yang kedua adalah cepat bertobat ketika dia sadar bahwa aku salah dan aku mendukakan hati Tuhan. Dan yang ketiga, ciri orang yang berkemenangan atas dosanya, semakin cinta hal-hal rohani daripada kedagingan. Dia lebih milih kumpul sama teman-teman seimannya di gereja lokalnya, di komunitasnya, bertumbuh daripada dia kumpul dengan orang-orang dunia. Dan yang keempat, ada damai sejahtera dan sukacita dalam hati, meskipun hidupnya tidak mudah, meskipun hidupnya sulit. Maka sekali lagi saudaraku, kemenangan atas dosa itu bukan berarti tidak pernah jatuh lagi dalam dosa. Tetapi sulit untuk berbuat dosa. Bahkan nanti sampai di satu titik memang benar-benar orang ini tidak lagi bisa berbuat dosa. Dan orang seperti itu tidak akan tinggal dalam dosa. Seperti tentara yang mungkin luka dalam pertempuran, tapi tetap bangkit dan maju. Karena dia tahu bahwa Tuhan sudah menang di pihaknya. Selamat berjuang saudaraku. Yuk kita hidup berkemenangan atas dosa kita. Mulai hari ini, aku mau matikan dosa-dosaku. Selamat berjuang dan Tuhan memberkati. Ibadah Suara Kebenaran, setiap hari Rabu, jam 6:30 malam,
di Gereja Sentral di Mall Lantai UG. Ibadah raya setiap hari Minggu, jam 10 pagi, di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah, setiap Jumat Minggu kedua, jam 5:30 sore, di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.